Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Armayani dan partner saya Selta Avenia. Pada praktikum basis data kali ini, kita akan bahas tentang menciptakan database dan tabel pada MySQL. Sebelum itu, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Selanjutnya, SQL merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Kemudian database adalah sebuah media utama yang harus dibuat dalam membangun sebuah basis data, agar nantinya dapat kita letakkan beberapa tabel dengan field-fieldnya. Selanjutnya, tabel adalah objek utama yang harus ada pada sebuah basis data karena di dalamnya semua data akan disimpan. Tabel terletak pada sebuah database, sehingga pembuatan tabel dilakukan setelah sebuah database telah dibuat. Dalam tabel terdapat baris dan kolom. Baris diistilahkan sebagai record set dan kolom sebagai field. Pada praktikum kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah menciptakan database, yaitu dengan perintah create database diikuti dengan nama database. Yang kedua adalah menciptakan tabel, yaitu dengan perintah create table, nama tabel dalam kurung nama kolom, tipe data dalam kurung panjang data. Perintah tersebut dilakukan hingga nama kolom kekal. Selanjutnya, menampilkan tabel, yaitu dengan perintah show tables, atau untuk database lainnya dapat digunakan perintah show tables from nama database. Kemudian untuk melihat struktur tabel, digunakan perintah dash nama tabel atau describe nama tabel. Untuk database lainnya, digunakan perintah dash nama database dot nama tabel atau describe nama database dot nama tabel. Kemudian untuk menghapus tabel digunakan perintah drop tabel diikuti dengan nama tabel yang akan dihapus. Kemudian membuat kolom atau field tidak boleh kosong. Kolom atau field yang diisi data atau tidak boleh kosong disebut not null, sedangkan kolom atau field yang boleh kosong biasa disebut null. Sebagai contoh, pada perintah create table dataku, itu terdapat kolom nomor data dan nama dengan perintah not null, yang artinya pada kolom tersebut itu harus diisi data atau tidak boleh kosong. Sedangkan pada kolom email terdapat perintah null, yang artinya pada kolom tersebut boleh kosong. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melakukan praktik pada MySQL. Berikut adalah tampilan awal dari MySQL. Langsung saja untuk topik yang pertama, yaitu pembuatan database. Kita akan melakukan pembuatan database dengan nama statistika. Sehingga perintah yang digunakan adalah create database statistika. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada MySQL tidak case sensitif, yang artinya penulisan perintah atau sintaks dengan huruf besar ataupun kecil dibolehkan. Setelah muncul output seperti berikut, artinya perintah berhasil dijalankan atau database statistika berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menampilkan hasil database yang dibuat dalam daftar database dengan perintah show database. Ini dapat dilihat bahwa database statistika berhasil kita masukkan dalam daftar database yang ada. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus database dengan menggunakan perintah drop database statistika. Kemudian kita akan menampilkan kembali daftar database yang ada. Sini dapat dilihat bahwa database statistika sudah tidak terdapat dalam daftar database. Baik, kemudian kita akan melakukan pembuatan tabel. Sebelumnya kita akan membuat sebuah database baru dengan nama Universitas Islam Indonesia. Pada pembuatan tabel, database harus diaktifkan terlebih dahulu karena tabel tersebut akan dimasukkan dalam database yang aktif. Maka di sini kita akan menggunakan database Universitas Islam Indonesia. Untuk mengaktifkannya digunakan perintah use Universitas Islam Indonesia. Kemudian kita akan membuat dua tabel pada database Universitas Islam Indonesia. Tabel yang pertama adalah tabel jurusan dengan dua kolom, yaitu kode jurusan dan nama jurusan. Langsung saja untuk perintah yang digunakan adalah create table jurusan. Dengan kolom yang pertama adalah kode jurusan dengan tipe data chart dan panjang data 6. Kolom yang kedua adalah nama jurusan dengan tipe data varchar dan panjang data 35. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel mahasiswa
dengan jumlah field atau kolom yang lebih banyak. Langsung saja untuk perintahnya, yaitu create table mahasiswa. Untuk kolom yang pertama adalah kolom NIM dengan tipe data integer dan panjang data adalah 8. Kolom yang kedua adalah nama mahasiswa dengan tipe data varchar dan panjang data 100. Kolom yang ketiga adalah kode jurusan dengan tipe data chart dan panjang data adalah 6. Kolom yang terakhir adalah tanggal lahir dengan tipe data date. Baik, untuk tabel pada database Universitas Islam Indonesia telah berhasil dibuat, untuk ada tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Berikutnya kita akan menampilkan tabel. Setelah kita membuat tabel pada database Universitas Islam Indonesia, kita akan mencoba melihat apakah tabel tersebut sudah masuk ke dalam database Universitas Islam Indonesia. Untuk mengetahui apakah tabel tersebut sudah masuk, kita menggunakan show tables. Jangan lupa titik koma. Dapat dilihat bahwa tabel jurusan dan mahasiswa yang telah kita buat tadi di database Universitas Islam Indonesia sudah masuk. Dan misal teman-teman mempunyai database lain seperti toko dan kita ingin melihat apakah di dalam database toko ini terdapat tabel, kita cukup menggunakan sintaks show tables from nama database toko titik koma. Didapati bahwa di database toko terdapat satu tabel, yaitu tabel keuangan. Selanjutnya ialah melihat struktur tabel. Misal, kita ingin melihat struktur tabel yang telah kita buat seperti nama variabelnya apa, tipe datanya apa, maka kita dapat menggunakan sintaks desc nama tabel atau describe nama tabel. Karena sebelumnya kita telah membuat tabel jurusan dan mahasiswa, maka kita akan menggunakan dua tabel tersebut. Yang pertama adalah tabel jurusan. Maka apabila ingin mengetahui struktur tabel jurusan, kita dapat mengetikkan desc nama tabel kita jurusan. Didapati bahwa nama variabel atau field yang terdapat pada tabel jurusan terdapat dua, yaitu kode jurusan dan nama jurusan dengan tipe data karakter dengan panjangnya 6 dan varchar dengan panjangnya 35. Selanjutnya adalah tabel mahasiswa. Didapati bahwa field dari tabel mahasiswa terdapat 4, yaitu NIM, nama mahasiswa, kode jurusan, dan tanggal lahir. Dengan NIM, tipe datanya integer, nama mahasiswa, varchar, dengan panjang 100, field kode jurusan dengan tipe karakter panjang 6, dan tanggal lahir dengan tipe date. Seringkali tabel yang kita buat terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita harus menghapus tabel tersebut. Pada MySQL, sintaks untuk menghapus tabel adalah drop table, nama tabel. Semisal kita ingin menghapus tabel jurusan, maka cukup ketikkan drop table jurusan. Untuk mengetahui apakah tabel jurusan benar-benar telah terhapus di database Universitas Islam Indonesia, maka kita akan mencoba melihatnya dengan show tables. Terlihat bahwa tabel jurusan sudah tidak terdapat di database Universitas Islam Indonesia, sehingga tabel jurusan telah benar-benar terhapus. Mari kita tinjau lagi struktur tabel baik jurusan maupun mahasiswa. Dari kedua tabel tersebut terdapat kolom dengan nama null yang berisikan yes. Artinya, field pada tabel tersebut boleh untuk dikosongkan atau tidak wajib untuk diisikan. Apabila kita menginginkan bahwa field tersebut wajib diisi atau tidak boleh dikosongkan, maka kita dapat menambahkan not null pada saat membuat tabel. Misal kita membuat tabel baru bernama dataku yang berfield nomor data bertipe integer dengan panjang data 5 dan sifat dari field ini adalah wajib diisi, maka kita dapat menambahkan not null pada sintaks. Begitu pula dengan field lainnya jika diinginkan untuk wajib diisi.
Apabila teman-teman memperbolehkan untuk field tersebut tidak wajib diisi, maka kita dapat mengetikkan sintaks null. Coba kita lihat struktur data dari tabel dataku. Bisa dilihat pada kolom null, pada field nomor data dan nama, tidak seperti di tabel jurusan dan mahasiswa yang semuanya yes. Apabila kita menambahkan sintaks not null pada tabel, maka pada kolom null tersebut akan berisikan no. Dan apabila kita menambahkan sintaks null ketika membuat tabel, maka kolom null tersebut akan terisikan dengan yes.